Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas success story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh yang berasal dari Yogyakarta, tepatnya dari Kabupaten Gunung Kidul, yakni Bapak Wassono Raharjo yang merupakan seorang pengusaha laundry sekaligus juga Ketua Asosiasi Profesi Laundry Indonesia atau APLI. Dan beliau sudah hadir tentunya di hadapan kita semua. Apa kabar Pak Wassono? Baik, Mas. Siap. Ya. Saya manggilnya berarti Pak Wassono ya? Boleh Pak, boleh Mas juga boleh Mas. Biar kelihatan muda, Mas. Biar kelihatan muda, siap Mas. Baik, Mas, berarti ngomong-ngomong soal sebelum kita tentunya bercerita bagaimana kisah sukses Mas bisa punya perusahaan laundry, mungkin pertama-tama boleh kenalkan kepada pemirsa bahwa Mas ini lahir di Yogyakartanya, mungkin di mana dan seperti apa kehidupan masa kecilnya pada waktu itu, Mas? Baik, Mas. Terima kasih. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Wassono Raharjo. Kebetulan lahir saya di Udik, di salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, di Kecamatan Semin. Dan masa kecil saya sebenarnya tidak seperti mas-mas yang sekarang gitu ya. Beda, masa kecil saya masa sulit di Indonesia karena masa peralihan pada saat itu antara ke Pak Soekarno dengan Pak Harto ya. Jadi ada istilah di tempat saya dulu, ada istilah gaber namanya. Istilah gaber itu memang masa-masa sulit. Saya lahir di tahun 60-an 5, masa sulit-sulitnya di Indonesia. Dan zaman saya kecil itu saya ingat betul, kalau mau dapat jatah makanan datang ke kantor Bedukan itu bawa kartu kecil gitu, memang sudah dibagikan. Kemudian nanti pulangnya itu dapat ikan asin, sama orang Jawa zaman dulu nyebutnya gereh petek lah gitu ya. Kemudian sama terigu gitu. Kemudian tidak seperti sekarang, begitu dapat ikan asin sama terigu itu bisa digoreng dengan menggunakan minyak gitu ya. Zaman saya kecil belum ada minyak. Oh, belum ada minyak, masih disangrai. Masih disangrai yang alami itu, masih menggunakan kalau sana wajan yang dari tanah gitu dari ya, tanah, dari tanah gitu ya. Era saya kecil seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu saya sekolah SD, kemudian menempuh SMP masih di Semin juga. Sampai SLTA. Saya jarak sekolah dari kampung saya ke SMP Negeri 1 Semin itu kira-kira 9 kilo. 9 kilo? 9 kilo dengan jalan kaki. Tiap hari? Tiap hari. Berarti sehari itu bisa sampai 18 kilo 18 bolak-balik. kilo. Wah, Ya, luar biasa sekali. 18 kilo. Dan sampai hari ini SMP Negeri 1 Semin masih ada. Masih ada. Ya, zaman dulu sebutnya hanya SMP Negeri, SMP Negeri Semin hanya gitu ya. Siap. Nah, kalau sekarang ada SMP 1, SMP 2, SMP 3, jadi disebutnya sekarang SMP 1. Itu kalau posisi masuk pagi, saya habis adzan subuh persis sudah jalan. Langsung gitu udah jalan. Sudah jalan gitu ya. Kalau Hanya kebetulan memang agak enak, dulu ada beberapa teman lain kampung yang jalan kaki juga sama gitu ya. Siap. Tapi kalau misalkan pas cuaca kayak sekarang, misalkan lagi musim hujan gitu, gimana pas pagi-pagi berangkat? Hujan-hujanan juga kan? Hujan-hujanan juga. Hujan-hujanan juga. Siap. Makanya dulu secara kebetulan pada saat di SMP sama di SMA itu saya masuk di kepengurusan OSIS. Dulu tuh sering banyak kegiatan OSIS itu ya. Saya enggak pulang. Iya. Jadi habis kegiatan sekolah pagi, sore ini ada kegiatan OSIS itu enggak pulang langsung gitu ya. Ya makan seadanya lah dulu di sana kira-kira gitu ya. Makan mandi di sekolah. Di sekolah pada saat itu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk keluarga sendiri, Mas, ini terlahir dari keluarga seperti apa kalau misalkan Mas Wassono ini? Ibu saya dagang kebetulan pada saat kecil. Saya juga mungkin mudah-mudahan jangan ditiru teman-teman saya yang lain. Saya ditinggal ayah saya saya belum sekolah. Jadi saya betul-betul mandiri dengan ibu saya. Pada saat saya SMP maupun SMA saya membantu ibu saya yang luar biasa menurut saya. Saya bisa sekolah SMP, saya bisa sekolah SMA karena kerja keras ibu saya yang saya dulu bantu dagang tempe ya. Kalau di kampung itu tempenya nggak kayak zaman sekarang diplastikin gitu. Dulu dibungkusin satu-satu. Dibungkusin satu-satu, kemudian pada saat saya pulang sekolah, saya bantuin, kemudian ngantar ke pelanggan-pelanggan. Dulu saya waktu pure kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP belum punya sepeda belum. Kemudian saya nabung sedikit-sedikit.
memasuki akhir kelas 3 SMP saya bisa beli sepeda pansal itu. Beli sepeda pansal yang akhirnya bisa untuk menunjang sekolah. Saya kalau sekolah bisa naik sepeda pada saat itu. Kemudian juga sebagai penunjang nganter dagangan ibu saya, dagangan tempe untuk ke pasar gitu ya. Saya nganter kalau pas pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu saya antar dulu ke pasar, nanti saya titipkan teman ibu, kemudian saya berangkat duluan, ibu saya jalan kaki. Gitu ya. Wah gitu, siap. Berarti masa kecilnya bisa dikatakan berat ya Mas ya? Saya luar biasa berat. Mungkin kalau berat. teman-teman era zaman sekarang sekolah SD itu sudah bersepatu. Saya kelas 1 sampai kelas 6 SD nggak mengalami pakai sepatu. Nggak mengalami pakai sepatu. Nggak pakai sepatu sama sekali gitu ya. Ada teman-teman sudah sebagian sudah pakai sepatu, tapi saya waktu itu tidak ada kemampuan untuk beli sepatu gitu ya. Baik, seperti itu ya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan untuk di SMP dan SMA itu baru mulai aktif ikut organisasi Mas ya? Ya, di SMA saya kebetulan ketua OSIS, di SMP juga OSIS tapi tidak sebagai ketuanya. Dan pada saat di SMA tadi bersyukur saya sudah punya sepeda, jadi bisa berangkat agak awal. Saya juga kebetulan punya guru pembimbing OSIS yang luar biasa, memahami kehidupan saya, sehingga kalau hari seminggu itu 3 kali, saya nganter dagangan tempe ibu saya ke pasar, kemudian karena pagi hari itu saya harus menyiapkan beberapa persiapan kalau mau upacara dan sebagainya itu kadang Pak Hasbi Anwar namanya, saya ingat betul, mudah-mudahan beliau hari ini masih sehat, dia betul-betul membantu saya kalau hari seminggu 3 kali itu rata-rata udah sepedanya ditinggal aja kamu bareng sama saya. Jadi sepeda saya tinggal di pasar pada saat itu. Kemudian saya diboncengkan sepeda motor sama Pak Hasbi Anwar itu pembimbing OSIS saya gitu ya. Yang termasuk dia kasihan kalau di pagi-pagi di satu sisi begitu sampai sekolah saya harus menyiapkan beberapa peralatan untuk upacara untuk segala macam kayak gitu ya. Pada saat itu waktu di SMA itu ya. Waktu di SMA-nya. Siap. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi barusan kita sudah mengulik kisah masa kecil Mas Wasono pemirsa Antv. Nah, tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali tentunya selepas pariwara berikut ini tetap di Bincang Toko. Iya, pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Toko, tentunya masih bersama dengan Mas Wasono ya, kata biar lebih mudah dipanggilnya. Kebetulan juga dari Jogja, tentunya kita panggilnya Mas aja biar lebih akrab. Nah, tadi beliau sudah bercerita mengenai masa kecil yang bisa dikatakan cukup berat ya, karena harus sekolah berjalan kaki ya Mas ya, terus juga mungkin bersepeda dan juga sambil membantu ibu berjualan karena sudah ditinggal oleh bapak seperti itu. Nah, ketika kehidupan selepas SMA Mas, mungkin bisa diceritakan seperti apa lelikunya? Apakah waktu itu langsung masuk kuliah kah atau mungkin bekerja atau bagaimana? Ya, terima kasih Mas Henji. Jadi kalau masyarakat Gunung Kidul pada umumnya itu hampir mayoritas begitu selesai sekolah SMA umumnya itu langsung merantau gitu. Termasuk diantaranya saya. Bahkan termasuk di kampung saya itu hampir 80% pemudanya merantau gitu ya, mengadu nasib ke Jakarta gitu ya, mengadu nasib ke Jakarta. Dan salah satunya saya tahun 86 87 lulus SMA. Kemudian merantau ke Jakarta, dulu ngikut salah satu teman gitu ya, terus ngikut kakak saya sudah duluan, anaknya Pak Adi di Jakarta, ngontrak di salah satu kontrakan di Kebayoran Lama, sampai hampir 1 bulan saya di Jakarta ini belum dapat kerja, terus saya ngikut kakak saya bekerja di bangunan lah gitu ya, hal yang biasa kalau tempat saya sebenarnya kerja apapun tidak ada masalah ya, kerja bangunan. Seiring berjalannya waktu ada yang dinawarin untuk kerja di hotel. Di Presiden Hotel di Jalan Tamrin lah. Di Tamrin ya, di era-era tahun 87. Kemudian saya bersyukur selama tahun 97 hingga 94 saya di Presiden Hotel itu saya kerjanya malam terus. Malam. Saya kerjanya malam. Kemudian saya dulu punya cita-cita satu ketika kalau saya bisa merantau harus punya sepeda motor lah gitu. Akhirnya saya nabung, saya malam kerja di hotel, saya siangnya masih ikut kerja kakak saya siang ikut kerja bangunan. Sampai bertahun-tahun itu masih saya lakukan. Kemudian saya bersyukur pada saat itu sudah tahun 87 sudah bisa beli sepeda motor. Kemudian sorenya saya bisa ngambil kuliah pada saat itu.
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, tapi saya nggak selesai. Siap. Nggak sampai selesai. Yang bisa selesai saya malah di extension UI di hukum ya. Nah, makanya saya background saya sebenarnya sarjana hukum. Sarjana hukum ya, bukan pengusaha malah ya. Background saya sarjana hukum, S1 Iya. saya S1 hukum, tapi saya pernah ngambil manajemen informatika yang nggak selesai. Iya. Tapi apa yang melatar belakangi Mas untuk mengambil hukum? Kan waktu misalkan melihat sesuatu kah mungkin di sekitar atau bisa jadi karena dorongan orang tua atau bagaimana pada waktu itu? Dulu punya pola pikir pada waktu kuliah di manajemen informatika itu saya bukan orang matematik tuh ya. Ternyata di manajemen informatika itu bukunya buku matematika 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh setebel saya nggak telaten bahasa belajar matematika itu. Saya dulu punya mimpi, wah mungkin belajar hukum kali ya. Kalau jadi lawyer, jadi apa itu orang kok keren-keren. Dulu seperti itu mimpinya kira-kira kayak gitu. Baik. Tapi bersyukur alhamdulillah bisa sampai selesai di hukumnya. Di hukum. Saya mendapat gelar sarjana hukum pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 94 itu ada grupnya Alatif Corporation, Pak Abdul Latif buka Hotel Ambara. Kemudian saya gabung untuk masuk di laundry juga kebetulan. Di laundry juga. Dan saya masih bekerja di laundry juga, ditempatkan di bagian laundry. Dan terus saya tetap tekuni dan saya ngikut beliau itu sampai hampir 11 tahun saya ikut beliau itu. Sekalipun sebenarnya saya pegang laundry tapi dikasih beberapa tugas yang lain-lain juga. Era pada saat itu seperti usaha yang saya geluti sekarang ini sebenarnya belum ngetren pada saat itu kalau hotel itu dikirim keluar kayak gitu ya. Dan saya pada saat itu yang memulai mencoba menerangkan ke beberapa hotel bahwa manakala hotel itu dikirim keluar akan jauh lebih saving cost bila dibandingkan dikerjakan di internal hotel itu sendiri. Dan awalannya saya suruh pegang di Pak Latif itu sebenarnya lebih pada saat itu Pak Latif itu over investasi ceritanya. Punya hotel 178 room di Ambara itu, tapi investasi laundry-nya terlalu besar. Kemudian saya sampaikan ke beliau bahwa Pak, Bapak ini salah investasi, saya bilang. Karena kalau hanya untuk handle sekian ratus kamar, kurang lebih 178 kamar, tidak perlu sebesar laundry ini gitu ya. Kemudian saya tawarkan untuk mesti dicarikan pasar dari luar hotel, saya bilang gitu. Karena memang dulu sebenarnya Pak Latif juga mau bikin hotel Grand Java pada saat itu 720 kamar. Baik. Namun demikian oleh karena sesuatu hal pada saat itu kerjasama Pak Ginanjar Kartasasmita, namun demikian ada kendala kemudian tidak jadi dibikin. Baik. Sehingga saya diberi tugas untuk mencari market di luar Hotel Ambara. Nah pada saat itu saya keliling hotel menjelaskan ke satu hotel ke hotel yang lain. Saya bersyukur pada saat itu dapat customer hotel di salah satu hotel di Tanah Abang. Kemudian berlanjut ke beberapa hotel yang lain. Akhirnya seiring berjalannya waktu, mesin yang Pak Latif belikan untuk saya ini sampai over kapasitas. Kemudian saya sudah dibelikan tambahan mesin lagi. Pada saat itu di era tahun Indonesia lagi krisis 98 pada saat itu. Ya, baik, tapi Pak, saya bisa booming. Saya bisa booming karena saya dapat beberapa customer di tempat lain. Hotel-hotel lain gitu ya. Kemudian berikutnya dikasih target sama Pak Latif. Oke Pak, nanti kalau saya dikasih target saya bisa minta mesin ini untuk menunjang kapasitas produksi yang sekian. Namun demikian saya sudah kelanjur dapat market yang banyak. Pada saat itu nggak segera dibelikan sama Pak Latif. Sehingga akhirnya tahun 2000 saya memulai sendiri. Memulai sendiri sebenarnya masih berafiliasi dengan laundrynya beliau ini, dengan Pak Latif ini. Karena daripada saya kasih ke orang lain, tapi tetap laundry yang kami kerjakan di Pak Latif itu masih mengambil margin. Kami bikin kecil-kecilan di Sumarekon tahun 2000. Yang menjadi cikal bakal usaha saya sekarang ini, dan berkembang saya di Bali ada 2 tempat, di Sanur sama di Jimbaran, termasuk sekarang yang ini juga sama. Itu cikal bakalnya dari tahun 2000 yang pada saat itu sebenarnya tidak sengaja. Artinya tidak sengaja itu market yang sudah sedemikian besar tadi
tidak segera ditangkap oleh Pak Latif. Akhirnya saya beli mesin kecil-kecilan, kemudian ngesup lah ceritanya gitu, ngesup dari pekerjaan pokok saya yang saya pegang itu. Siap, gitu. siap. Jadi memang bisa dikatakan malah nggak sengaja karena overkapasitas, nggak dibeliin mesin ya Pak ya? Ya, Jadi ya udah bikin aja sendiri ya? bikin aja sendiri, kira-kira seperti itu. Tapi kenapa tidak mengambil, kan pertama kali Bapak kerja kan justru malah disimpannya di bagian laundry gitu ya? Ya. Memang itu minatnya kah atau kenapa misalkan nggak di bagian legalnya misalnya gitu Pak, di bagian hukumnya begitu? Kalau dulu Yang penting apa aja, lulus apa aja dulu gitu ya? Dulu saya sebenarnya suka tuh sekali di pendidikan, Mas. Di pendidikan saya suka sekali mengajar. Iya. Di luar bekerja saya juga mengajar sebenarnya pada saat itu ya. Saya dari tahun 89. Baik. Pada saat saya masih ngambil kuliah manajemen informatika tadi, saya membantu teman saya di salah satu sekolah yang ada kaitannya dengan perhotelan juga kebetulan. Pada saat itu namanya masih Sekolah Menengah Industri Pariwisata, ya, SMIP. Tapi kalau sekarang namanya SMK. Saya bantuin dari tahun 89. Sekolah itu baru berdiri, baru dapat 54 siswa, saya ingat betul itu. Karena saya bantu nyebar brosur ke beberapa tempat. Sekolahnya di Kebayoran Lama kebetulan, itu punya teman satu kabupaten dari Gunung Kidul, hanya beda kecamatan saja. Sampai hari ini luar biasa, itu sekolahnya udah 11 kelas, kelas 1 11, kelas 2 11, kelas 3 juga 11 kelas. Pada saat saya membantu terakhir itu tahun 2006. Jadi tahun 19 sampai 2006 saya membantu beliau, membantu, termasuk istri saya juga membantu ngajar di sana lah kira-kira kayak gitu. Siap, baik. Nah, pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita, tentunya masih bersama dengan Mas Wasono. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Mas Wasono. Tadi kita sudah sedikit ngobrol tentang bagaimana beliau bisa terjun dalam bisnis laundry ya. Ternyata sudah lama di tahun 90-an dan baru terjun sendiri itu dari tahun 2000 ya Mas ya? Tahun 2000. 2000 mulai berintis sendiri sampai dengan sekarang tentunya. Nah, berbicara mengenai soal bisnis laundry Mas, ini mungkin bagi sebagian orang gitu kan, kebanyakan kan sekarang juga laundry sudah booming ya. Ada yang malah bikin rumahan dan di mana-mana gitu. Memang pada saat awal bisnis laundry itu Mas mulai, memang seperti apa sih pada saat itu kondisinya Mas? Apakah memang belum banyak kah atau justru orang belum melirik atau bagaimana pada saat itu? Baik Mas Enji, jadi pada saat kami mengawali di tahun 2000-an, pemain laundry itu terutama yang corporate sama sekali belum banyak lah pada saat itu, baru boleh bisa dihitung dengan jari. Pada saat itu ada eranya Naga Payung, ada eranya grupnya Horizon ada yang membuka komersial juga gitu ya. Namun demikian memang belum banyak. Seiring berjalannya waktu, tahun 2000 kami memulai itu ya masih dari kecil ya. Masih dari kecil. Saya ingat banget selain limpan yang dari perusahaan kami yang kami pegang di perusahaannya Pak Latif itu, saya dapat customer dari Hotel Ciputra Jakarta. Waktu awal-awal saya ingat banget saya baru 3 karyawan. Ya saya nyupir sendiri, kemudian saya kalau sudah dari nyupir ya saya cuci sendiri, begitu selesai saya antar lah kira-kira kayak gitu. Makin lama makin rame. Tahun 2003 sebenarnya saya mengundurkan diri dari grup Alatif Corporation ini. Namun demikian saya belum dikasih izin, jadi suruh mengkader dulu yang bisa menghandle kalau saya tidak ada. Akhirnya saya mengundurkan diri di handle 1 tahun, dipospon 1 tahun, baru boleh kalau sudah dapat penggantinya yang mumpuni gitu ya. Tahun 2004 saya resmi keluar dari Alatif Group. Pada saat itu nama laundrynya Professional Laundry. Kemudian saya besarkan yang di tempat saya yang di Sumarekon. Divisi Sumarekon yang memang pada saat itu khusus melayani corporate hotel kayak gitu ya. Kemudian kami terus berkembang karena di luar saya punya usaha laundry, ternyata teman-teman pengusaha-pengusaha laundry yang lain mempercaya saya untuk pegang ketua asosiasi. Jadi ada di laundry ada asosiasinya juga gitu ya. Kemudian saat ini hampir di seluruh Indonesia sudah ada badan pengurus daerahnya. Dan di setiap
kegiatan pasti selalu didukung oleh Badan Pengurus Daerah. Kita ada pameran juga, cuma karena selama pandemi ini tidak ada pameran. Siap. Kemudian di Sumarekon itu 2000, persisnya tahun 2000 kita mulai, kemudian tahun 2009 itu kita ada ekspansi ke Bali di Sanur. Alhamdulillah berjalan cukup baik, berkembang dan masih ada hingga hari ini. Sekalipun ini ada pandemik agak turun gitu ya. Kemudian tahun 2012 kami buka cabang lagi di Bali juga, di Jimbaran, di Puri Gading. Ya. Salah satu wilayah di Bali bagian selatan itu. Kalau di Kute di Sanur tadi di Denpasarnya. Betul. Di Jimbaran kami buka 2012 itu alhamdulillah juga pelan-pelan berkembang luar biasa bagus. Ada karyawan saya pada saat itu udah sekitar 50-an 8 orang. Kalau di Sumarekon sebelum pandemik dulu sampai hampir 100 orang karyawan saya, 96 lah tepatnya ya. Nah, kalau yang divisi yang di sini nih, yang di sini kebetulan ini yang terakhir ini baru 2021 kemarin memulainya. Agak tertunda karena kemarin sempat ada pandemik itu, sehingga kalau yang di sini bukan hotel tapi khusus rumah sakit. Rumah sakit, Pak. Divisi rumah sakit. Nah, laundry itu sebenarnya luar biasa. Masing-masing punya segmen. Ada segmen rumah sakit, ada segmen hotel, kemudian ada segmen kiloan dan seterusnya. Namun saya tidak masuk yang segmen kiloan ini. Betul. Kalau yang retail yang baju satuan-satuan itu saya masuk ke sana. Tapi itu di prosesnya dikerjakannya di Sumarekon, cabang yang Sumarekon ya. Karena kalau di Sumarekon itu komplit, jadi untuk melayani tamu hotel, seragamnya tamu hotel, kemudian termasuk perangkat-perangkat spray dan seterusnya yang di hotel itu. Karena memang kalau di Sumarekon kapasitasnya lebih besar dari ini. Mungkin insya Allah ini yang di sini juga akan lebih besar. Kita di Sumarekon itu sudah sekitar 16-17 ton per hari. Per hari, Pak? Per hari. Wah, luar biasa sekali. Kalau di Jimbaran itu kapasitas 11 ton di Jimbaran. Kalau di Sanur itu di 6 ton ya. Kalau yang di sini yang di Pondok Gede Bekasi ini, orang nyebutnya Pondok Gede di sini. Ini baru di 11 ton ya. Di 11 ton. 11 wow, ton, luar ya. biasa sekali. Nah, berbicara mengenai soal Mas kan ini berasal dari Jogja ya, tepatnya dari Gunung Kidul. Tentu bagaimana cara membangun hubungan tentunya dengan ya katakanlah kolega-kolega entah dari kampung halaman kah atau mungkin sesama Yogyakarta begitu, Mas. Baik, Mas Enji. Jadi Gunung Kidul itu memang identik dengan perantau ya. Jadi mayoritas masyarakat Gunung Kidul apalagi di era saya. Era saya itu era tahun susah lah pada saat itu, tahun 70, 80 itu era tahun susah itu mayoritas masyarakatnya rata-rata perantau. Dan saya kebetulan cukup aktif di paguyuban Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Saya masuk Korcam Semin atau kalau sekarang Korpam, koordinator Kapanewon lah gitu karena ada peraturan dari DIY. Ikatan Keluarga Gunung Kidul saat ini berkembang luar biasa. Saya secara kebetulan ikut di kepengurusannya. Dan oleh Pak Ketua Umum, Pak Edi Sugriman, saya dikasih tugas untuk membesarkan koperasi. Di IKG ini hampir 300.000 anggotanya sebenarnya. Lebih mungkin 300.000 kalau terdata secara detail gitu ya. Namun demikian memang seluruhnya belum masuk di koperasi dan saya diberi tugas untuk memegang koperasi. Koperasi Ikatan Jasa Ikatan Keluarga Gunung Kidul dan koperasi ini sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai berkembang sekalipun baru memang berdirinya baru di tahun 2021 kemarin di bulan Maret. Dan kita sudah ada toko koperasi, ada kemudian kita membangun beberapa unit usaha yang berafiliasi menyuplai ke Pangansari, ke beberapa teman yang lain, dan yang paling pokok sebenarnya di koperasi IKG ini menampung UMKM yang asli dari Gunung Kidul. Yang asli dari Gunung Kidul kita tampung di toko koperasi dan ternyata di sini luar biasa laku keras. Jadi sudah ada beberapa UMKM kayak kemarin dari Kecamatan Semin itu ada 12 produk yang sudah kita tampung di sini dan itu cukup laku keras. Ada tiwul instan, ada gatot instan, ada krecek, ada makanan khas asli Gunung Kidul lah pokoknya. Nanti di kecamatan lain, Kecamatan Rongkop punya ciri khas sendiri. Kecamatan Rongkop kemarin malah lebih banyak, ada kurang lebih 14 produk dari Kecamatan Rongkop yang memang
memiliki spesifikasi tersendiri. Kemudian kemarin disusul dengan dari Kecamatan Giri Subo. Iya. Besok akan disusul dari Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Wonosari. Jadi memang yang ada kerajinan, ada segala macam seperti itu. Macam-macam lah Mas. Macam-macam. Siap. Dan ternyata di Gunung Kidul berkembang luar biasa bagus. Mungkin kalau Mas ada satu ketika pakai caping dan sebagainya itu namanya itu salah satu kecamatan dari Kecamatan Ngawen itu. Nanti sedang kita tampung apakah kalau di sini ada kelayakannya untuk dijual dan seterusnya. Namun demikian banyak hal terus terang memang sampai saat ini dari kurang lebih 18 korcam atau kalau sekarang Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul yang UMKM-nya masuk di koperasi baru sekitar 5-6 lah gitu, 5-6 Kapanewon atau kecamatan. Namun demikian kita terus sosialisasikan kepada mereka karena memang tujuan kita koperasi IKG ini biar bisa tumbuh bersama-sama dengan seluruh anggota yang notabene dari seluruh kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Kurang lebih seperti itu. Siap, luar biasa sekali. Baik, nah Mas Wasono kebetulan karena mumpung kita di sini dan juga pemirsa juga mungkin pengen tahu seperti apa sih tempat produksi laundry corporate ya Mas ya. Kalau misalkan rumahan kan mungkin sering lihat kalau misalkan laundry di situ ya tempatnya ada di situ. Nah, tapi kalau misalkan mungkin di perusahaan atau juga di pabriknya langsung kita pengen tahu seperti apa. Nah, nanti untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tentunya di tempat produksi ya Mas ya. Di produksinya. Nah, jadi secara kebetulan memang agak besar jadi seperti yang kami jelaskan tadi kalau segmen laundry itu sebenarnya sekarang luas sekali. Jadi ada segmen kiloan saya nggak masuk ke sana. Ada segmen industrial seperti saya ini disebutnya industrial atau hospital atau hotel lah gitu ya. Kemudian ada segmen lagi yang sebenarnya yang tidak kalah besarnya itu sebenarnya garment. Nah, garment itu biasanya mainnya ton lah. Wah, luar biasa. Dalam artian kalau di mesin saya ini rata-rata satu cycle kalau memproses anduk itu ya kira-kira 200 sampai 250 piece. Satu kali proses kurang lebih 45 sampai 1 jam lah gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lihat ya seperti apa prosesnya. Jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini kita akan kembali tetap di Bincang Toko. Baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Toko masih bersama dengan Mas Wasono dan kebetulan sekarang kita sudah berada di tempat produksi laundrynya, Pak ya? Siap, Mas. Siap. Nah, ini boleh dibilang ini namanya apa Pak kalau tempat ini workshop? Kalau ini disebutnya workshop. Workshop ya? Workshop kami yang keempat ini. Workshop yang keempat dan ini memang khusus untuk segmen rumah sakit ya. Segmen rumah sakit. Segmen rumah sakit ya. Baik. Mungkin boleh dijelasin Pak alurnya seperti apa nih kalau misalkan dari sini? Baik Mas Agus, jadi apa namanya, ini areal bersih sebenarnya. Kalau area kotor dari luar itu masuk area kotor. Nanti kita juga bisa masuk area kotor itu di ruangnya di sebelah sana gitu ya. Di ruang sebelah sana masuk proses cuci, dipilih dulu tentunya, disortir, kemudian masuk ruang cuci. Setelah ruang cuci ini sebenarnya sudah area steril, area bersih ini. Kalau segmen laundry rumah sakit itu secara kebetulan juga memang antara kotor sama bersih tidak boleh dijadikan satu. Jadi harus dipisah antara kotor dengan yang bersih. Termasuk prosesnya juga. Sehingga alurnya dari luar kotor masuk ke ruang kotor, kemudian proses cuci dulu, setelah itu masuk ke sini. Ini adalah beberapa yang sudah finishing, ini sudah selesai, sudah packing malahan. Dan ini yang baru seperti ini, baru prepare. Dan beberapa yang seperti sebelah sana itu sedang dikerjakan untuk penyetrikaannya. Yang sana pengeringan-pengeringan yang lainnya. Ini adalah beberapa mesin yang kita punya di ruang produksi yang kering ini. Yang di sebelah sana itu press yang terkait dengan baju-baju. Ada baju dokter, ada baju pasien dan sebagainya, kita pakai mesin pressing yang sana gitu ya. Siap. Nah Pak, ngomongin soal suka duka bisnis laundry ini mungkin boleh diceritain kepada pemirsa ini apa sih Pak? Iya sama sebenarnya Mas Enji, saya bisnis-bisnis yang lain ya. Naik turunnya gitu ya, apalagi di segmen kami yang di industri hotel. 2 tahun kemarin tantangannya luar biasa. Betul. Saya di Bali Jimbaran itu dari kurang lebih 58 orang. Sekarang baru yang kembali baru 10-an orang. Jadi memang luar biasa beratnya. Siap. Cabang kami yang Sumarekon dari 90-an 6 orang yang sebelum pandemik ya. Saat ini baru kurang lebih 58-60-an orang yang sudah kembali bekerja lagi dengan kami. Karena memang situasinya belum normal biasa. Saya bersyukur karena pada saat itu pada saat awal pandemi itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan kami sempat tiga-tiganya tutup. Baik yang Jimbaran di Sanur maupun yang di Sumarekon itu tutup. Akhirnya kami berpikir harus punya divisi
rumah sakit ini, kira-kira kayak gitu. Akhirnya kita mengawali, awal pandemi itu kita bikin bangunannya ini, karena ini saya sudah sewa dengan Inkop AU, Induk Koperasi Angkatan Udara, kita sewa 20 tahun, kemudian bangunannya ini saya bikin sendiri, dan bersyukur sekarang sudah di sini sudah bisa menghidupi kurang lebih 40-an orang yang bekerja di workshop yang di sini gitu ya. Kalau di Sumarekon saat ini kurang lebih 60-an orang. Di Jimbaran itu, di Bali masih sektor pariwisata masih sangat berdampak Pak ya? Berdampak dan terpukul kalau di Bali, menurut saya terpukul. Di Jabodetabek masih mendingan lah, masih ada kegiatan pemerintahan yang nginep di hotel, punya kegiatan di hotel dan sebagainya. Tapi begitu di Bali, betul-betul bergantung dari sektor pengunjung wisatawan gitu ya. Sehingga dampaknya sangat-sangat berpengaruh betul. Sehingga di Bali kami dari 2 tempat ini sampai hari ini pun kalau saya boleh bilang belum ada 20%-nya, 25% belum ada. Baik, gitu ya. baik. Nah, berbicara mengenai soal bisnis laundry, apa yang Bapak lihat saat ini tentunya terkait dengan bisnis ini? Karena sekarang semakin banyak, Pak ya, semakin menjamur. Tidak hanya bisnis yang katakanlah industrial aja, tapi juga sudah banyak yang romantis. Seperti apa sih fenomena sekarang ini, Pak? Apakah memang orang-orang sekarang sudah mulai mencuci, malas mencuci kah atau bagaimana? Berbicara laundry sebenarnya Mas Enji luas sekali sebenarnya. Saya hanya masuk di 2 segmen. Segmen hospital atau rumah sakit sama segmen hotel industrial gitu ya. Sama retail, saya ada retail tapi belum besar. Sebenarnya begitu bicara laundry luas dan besar sekali. Begitu bicara garment laundry ini segmennya jauh lebih besar. Cuman memang belakangan agak menurun karena memang kalah sama tekstil-tekstil dari Cina. Kemudian begitu bicara laundry kiloan, hampir di setiap perumahan sekarang ada 3, 4, 5, 6 outlet laundry kiloan itu ya. Itu segmen yang marketnya luar biasa besar. Tapi memang itu bukan segmen saya. Segmen saya adalah laundry rumah sakit sama laundry hotel dan komersil atau retail gitu ya. Begitu bicara laundry rumah sakit, hampir di seluruh Indonesia ini ada laundry rumah sakit. RSUD di seluruh Indonesia, apakah itu kabupaten, apakah itu kota, butuh laundry seperti ini. Sampai segmen kecamatan pun sekarang ada rawat inapnya. Itu mau tidak mau harus dikelola laundrynya. Karena memang begitu di laundry rumah sakit, ini harus betul-betul memenuhi persyaratannya Permenkes nomor 7 tahun 2019. Yang ini merupakan penyempurnaan dari Permenkes nomor 4 tahun 2012 gitu ya. Yang mau tidak mau, begitu proses laundry rumah sakit seperti ini adalah kumannya harus betul-betul mati. Harus menggunakan air panas 90 derajat. Prosesnya minimal 60 menit dan seterusnya. Jadi ada peraturan khususnya kalau mengelola laundry rumah sakit seperti ini. Ada aturan bakunya lah kira-kira kayak gitu. Antara ruang kotor dengan ruang bersih harus dipisahkan. Kemudian nyucinya juga harus menggunakan air panas. Harus menggunakan chemical yang ada disinfektannya supaya membunuh kuman dan seterusnya. Tapi begitu di hotel, aturan itu letterek yang seperti itu tidak ada gitu ya. Yang penting bersih, wangi. Kemudian nodanya bersih dan seterusnya. Begitu di hotel seperti itu yang ini kan gitu ya. Berarti ada perbedaan Pak ya, ada antara perbedaan hotel dan juga rumah sakit. Perbedaan segmen maupun perbedaan proses. Baik. Perbedaannya itu ya. Siap. Nah, baik pemirsa Antv, nanti kita akan berbicara mengenai lebih jauh tentang bagaimana tentunya Pak Wasono ini terpilih menjadi ketua profesi laundry Pak ya. Nanti jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah ini tetap di Bincang Toko. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Mas Wasono, dan sekarang ini kita memasuki segmen terakhir yang sebetulnya masih banyak yang pengen saya perbincangkan dengan beliau, terutama soal bagaimana success story beliau ini menjadi seorang pengusaha laundry dan juga sekali lagi terpilih menjadi Ketua Asosiasi Profesi Laundry Indonesia 2 periode Pak ya, sampai dengan 2025. Nah, ini boleh mungkin cerita sedikit likunya seperti apa sih Pak terpilih menjadi ketua ini, bagaimana perjalanannya begitu? Ya, baik Mas Enji. Jadi di laundry seperti halnya usaha-usaha yang lain juga ada asosiasinya lah kira-kira kayak gitu. Sebenarnya di era tahun 2000-an saya masuk di Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Sampai kalau pada saat itu memang karena kadang-kadang sampai tidak terbatas gitu ya. Jadi kira-kira tahun 2000 sampai 2013 saya di Sekjen. Kemudian tahun 2014 ada pemilihan. Saya dari Sekjen akhirnya ditunjuk untuk atau dipercaya teman-teman dari asosiasi untuk menjadi ketuanya lah kira-kira gitu. Nah, selama kepengurusan saya akhirnya kita
putuskan di ADART-nya, anggaran dasar anggaran rumah tangganya, bahwa setiap kepengurusan itu 5 tahun lah, jangan terlalu lama lah kira-kira kayak gitu. Nah, 2015 akhirnya diputuskan setiap 5 tahun, saya sampai tahun 2020. Nah, 2020 ada pemilihan lagi dari seluruh BPD yang ada, Badan Pengurus Daerah, karena hampir di seluruh Indonesia ada ketuanya. Ketua Badan Pengurus Daerah Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, kemudian Makassar, Medan dan seterusnya, Palembang itu ada, Jawa Barat dan seterusnya, itu masing-masing punya, mereka punya hak suara untuk melakukan pemilihan lah. Nah, di tahun 2020 akhirnya saya aklamasi kepilih lagi, dan memang di anggaran dasar anggaran rumah tangga diperbolehkan sampai 2 periode lah. 2 periode, siap. Saya nanti sampai 2025 yang akan datang. Alhamdulillah selama kepengurusan saya ada badan-badan pendukung lainnya seperti ada LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi yang notabene menginduknya ke APLI gitu ya. Kita bisa melakukan sertifikasi kepada seluruh pekerja laundry di seluruh Indonesia, apakah itu pekerja hotel, pengerja komersial, pengerja seperti ini gitu ya, yang nantinya diberikan sertifikat kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu badan bentukan pemerintah setingkat, ya kalau di yang lain kayak KPK lah kayak gitu ya, yang memberikan sertifikat mereka, kita melakukan uji dan kita merekomendasikan ini layak dan tidak layak untuk diberikan sertifikasi, kurang lebih seperti itu. Hingga saat ini sudah hampir kurang lebih 7-8 ribuan lah anggota kita yang sudah mendapatkan sertifikasi di seluruh Indonesia ya. Dari Medan sampai Papua belum. Saya belum pernah ke Papua. BPD-nya di sana di Papua kami juga belum, tapi sampai Maluku Utara, sampai Makassar dan seluruhnya sudah ada. Nusa Tenggara Barat juga sudah ada. Kemudian dari sisi yang lainnya, memang kalau APLI ini ya yang membawa industrial sama rumah sakit gitu ya. Sebenarnya kita ada 4 bidang. Jadi di bawah saya ada ketua bidang rumah sakit, ketua bidang komersial, ketua bidang hotel, kemudian ketua bidang garment. Masing-masing ini punya divisi. Pokoknya segmen laundry rumah sakit ada kepalanya Pak Teddy Sugito. Kepala bidang hotel ada ketua bidang hotelnya Pak Jiman gitu ya. Ketua bidang komersial seperti ini ada ketuanya Pak Kosmanto. Kira-kira kayak gitu. Jadi masing-masing punya kepalanya lagi sendiri, nanti bertanggung jawabnya ke saya, kira-kira kayak gitu. Mas Enggi. Nah, berbicara mengenai soal Gunung Kidul kan, karena Bapak merupakan asli dari Yogyakarta juga, ini apa sih yang Bapak lihat tentang Gunung Kidul saat ini Pak kondisinya? Mungkin apa yang bisa Bapak lakuin lagi selain tadi kan juga menampung UMKM, karena kebetulan juga di bidang koperasi di IKG juga, kira-kira apa yang bisa dilakukan lagi untuk kedepannya mungkin untuk masyarakat Gunung Kidul terutama begitu Pak? Ya, terima kasih Mas Endi. Jadi kegiatan saya seperti ini termasuk salah satunya untuk menampung teman-teman dari Gunung Kidul yang masih dalam tahap awal dia proses ke Jakarta. Kira-kira gitu. Daripada dia nggak jelas, biasanya kita tampung di sektor-sektor industri seperti saya ini. Selama mereka rajin, kemudian mereka ulet dan seterusnya bisa untuk hidup sementara lah. Selama bujangan masih cukup lah. Toh kenyataannya karyawan saya di sini 40 tuh 20 diantaranya juga sudah bekerja. Sudah bekerja. Jadi sudah berumah tangga maksud saya. Sehingga sebenarnya nggak perlu khawatir. Kemudian yang lain bahwa melihat Gunung Kidul saat ini sebenarnya kalau saya boleh bilang beda dengan Gunung Kidul pada zaman saya kecil. Zaman saya kecil Mas, di Gunung Kidul itu transportation dari tempat saya ke kota kabupaten pun terbatas. Kalau sekarang luar biasa. Bahkan mungkin kalau satu ketika nanti teman-teman ke Gunung Kidul, saya sarankan jangan Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu sekarang sudah luar biasa macet ke Gunung Kidul itu, karena pertumbuhan perekonomiannya, pertumbuhan pariwisatanya luar biasa. Di era saya kecil baru ada 4 pantai di Gunung Kidul, namun saat ini ada 52 pantai di Gunung Kidul yang semuanya representatif dan sangat bagus dan layak dikunjungi saat ini. Karena kebetulan saya agak sering berafiliasi dengan Pemda Gunung Kidul melalui IKG tentunya ya. Saya sering sekali berafiliasi dengan Pak Bupati yang sekarang Pak Sunaryanto, kebetulan teman di dulunya waktu masih aktif di IKG, dan
Setiap saya ke Gunung Kidul saya selalu dibawa Iya. ke beberapa tempat yang tadi. Di luar itu memang Gunung Kidul saat ini dari sisi pertanian, dari sisi yang lain luar biasa maju. Kalau zaman saya kecil masih Gunung Kidul terkesan susah air Susah gitu air, ya. tandus Pak ya? Ya tandus, tapi kalau sekarang luar biasa. Dulu beberapa tahun yang lalu ada bantuan dari Jerman Iya. yang untuk pompanisasi air, yang bahkan sekarang airnya pun di luar untuk kebutuhan air minum. Iya. Itu sudah berlebih bisa untuk kebutuhan pertanian. Dan itu sekarang dimanfaatkan oleh petani-petani untuk kalau dulu hanya panen sekali, sekarang kita udah bisa 2 kali, 3 kali bahkan. Siap, Itu siap, ya. Itu yang terjadi di Gunung Kidul sekarang gitu Saat ya. ini baik, Ya. baik. Baik, terakhir Mas Wasono, mungkin kira-kira ada katakanlah motivasi atau mungkin moto hidup yang dipegang lah sama Mas Wasono sehingga bisa mengantarkan dari yang katakanlah ke waktu masa kecil susah ya Pak ya, untuk sekolah aja berat gitu. Sampai sekarang tentunya menikmati katakanlah kesuksesan sebagai seorang pengusaha laundry, mungkin ada yang bisa dibagikan kepada pemirsa Antv begitu Pak. Kira-kira pegangan hidup apa nih yang dari dulu sampai sekarang Bapak pegang gitu kan? Baik Mas Enji, terima kasih. Teman-teman, yang pasti masyarakat Gunung Kidul itu terkenal masyarakat yang ulet. Bulat. Masyarakat yang tahan banting. Kerja apapun nggak pernah menolak. Baik. Termasuk salah satu di Cibitung, Bekasi itu ada perusahaan Jepang. Manakala dia karyawan dari Gunung Kidul nggak perlu dites. Mereka sudah yakin betul dia punya etos kerja yang tinggi. Baik. Nah, sehingga saya sangat menyarankan kepada rekan-rekan dari Gunung Kidul maupun dari rekan-rekan yang lain, ternyata untuk menjadi pengusaha itu enak. Iya, iya. Kemudian juga tantangannya luar biasa Luar banyak. biasa, baik. Tapi memang begitu belum dimulai menimbulkan keraguan. Tapi begitu Betul. Anda sudah masuk, luar biasa enak. Iya. Pengen terus tambah dan seterusnya. Sehingga kuncinya adalah ulet, pantang menyerah, dan tentunya serius lah kira-kira kayak Serius, gitu. seperti itu Tentunya ya. serius gitu ya. Baik, baik. Nah itu dia pemirsa Antv ya. Baik, dan yang pasti apa yang sudah tadi kita bincangkan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi pemirsa Antv, menjadi inspirasi terutama bersama dengan Mas Wasono tadi ya, sudah banyak cerita dari mulai masa kecil sampai dengan saat ini pastinya. Dan tentunya juga untuk Mas Wasono, terima kasih banyak sudah Terima kasih bergabung banyak, di Mas Bincang Enji. Toko. Terima kasih sudah Antv, mengizinkan terima kita kasih banyak. ya kan, Ya. untuk datang ke sini juga. Dan yang pasti untuk pemirsa Antv, jangan lupa saksikan terus program Bincang Toko hanya di Antv. Saya MZ Ardinata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.